Generasi Kartini. Di sebuah desa kecil di bawah kaki bukit, hiduplah satu keluarga yang kurang mampu. Sang ayah bekerja sebagai petani. Sang ibu hanyalah penjual makanan di pasar yang terletak jauh dari desa. Mereka memiliki 3 anak. Si sulung bernama Bella. Dia putus sekolah karena ingin membantu ibu menjaga kedua adiknya. Si tengah bernama Kayla. Dia bersekolah jauh dari desa. Dan si bungsu bernama Sania. Sania masih belum sekolah. Suara ayam membangunkan si sulung. Dia segera mandi lalu sholat subuh. Dia membantu ibu memasak makanan untuk kedua adiknya dan ayah yang akan bergegas pergi ke sawah. "Ibu, aku yang bisa aku bantu?" tanya Bella. "Tidak usah sayang, kamu bangunkan adikmu dan menyuruh Kayla mandi saja," balas ibu. "Baik Bu," jawab Bella singkat. Bella berlari ke kamar Kayla. Dia membangunkan Kayla. "Kay, bangun, ayo dong. Sekarang hari pertama kamu sekolah," teriak Bella menggoyang tubuh Kayla. Apa sih Kak? Masih jam segini kali," bantah Kayla. "Kayla, jarak rumah ke sekolah itu jauh. Sudahlah, nanti kakak antar kamu menggunakan sepeda saja. Cepat mandi," suruh Bella. Setelah membangunkan Kayla, Bella membantu ibu menyiapkan sarapan dan bekal untuk Kayla dan ayah. Setelah sarapan pagi, ayah dan ibu berangkat bekerja. Ayah mengantar ibu ke pasar menggunakan motor, lalu ayah bergegas ke ladang. Bella pun segera mengambil sepeda dan membonceng adiknya ke sekolah. Di desa sekarang, di perjalanan, Bella bercerita tentang R.A. Kartini, pahlawan wanita yang memperjuangkan nasib wanita hingga dapat bersekolah seperti adiknya sekarang ini. "Kay, harusnya kamu bersyukur bisa sekolah dengan mudah. Biaya ditanggung pemerintah, tidak perang-perang. Jadi kamu harus rajin ya di sekolah," ucap Bella. "Memangnya saat zaman peperangan tidak ada sekolah, Kak?" tanya Kayla. "Bukannya tidak ada, tapi wanita seperti kita diperbolehkan bersekolah. Bersekolah ya cuma sampai kelas 6 SD. Setelah kelas 6, para wanita dipingit." Akhirnya Kartini bertanya kepada ayahnya. Namun sang ayah hanya diam, dan Kartini pun membuat sekolah gratis untuk rakyat Indonesia. Kartini pun sering membuat buku-buku novel yang memotivasi rakyat Indonesia. Cerita Bella panjang lebar. "Lalu apa hubungannya sama Kayla?" tanya Kayla. "Harusnya kamu bersyukur bisa bersekolah. Kartini bersekolah SD saja membayar dengan biaya mahal. Kamu sekolah sekarang kan ditanggung pemerintah. Sedangkan kakak yang ingin bersekolah malah tidak bisa. Ya sudah sampai di sekolahmu. Belajar ya, Kay. Nanti kakak jemput jam 12 siang ya," teriak Bella melambaikan tangan ke adiknya. "Baik, Kak," teriak Kayla balik. Setelah
Setelah sampai di rumah, Bella menggelar tikar di depan rumahnya. Bella pun mengajar anak-anak yang tak mampu bersekolah. Dia membuat sekolah kecil-kecilan, sedangkan Sania dititipkan ke tangga Bella. "Kak Bella, mari belajar. Sudah tak sabar nih," teriak salah satu anak lelaki. Iya, semua duduk dengan tertib ya. Kakak akan mengajar kalian menghitung," teriak Bella menenangkan anak-anak yang berbaris sana sini. "Asik!" teriak semua anak. "Aldo, coba kamu hitung. Misalnya Kak Bella memberikan kamu 20 permen, lalu adikmu memintanya 5. Lalu kakak memberimu 10 permen lagi. Jadinya?" tanya Bella kepada Aldo. Saya menjawabnya, "Terima kasih Kak Bella. Hehehe," canda Aldo. Semua murid pun tertawa. Bella hanya bisa tersenyum ke Aldo. Oke, tadi kan ada 20 kurangi 5 tambah 10 jadinya 25 Kak Bel," jawab Aldo dengan tersenyum malu. Bella bangga akan anak-anak itu. Mereka yang kurang mampu saja mau belajar, sedangkan adiknya sendiri yang cukup mampu malas-malasan sekolah. Sekolah ini dipulangkan pukul 10. Jam menunjukkan pukul 11. Saatnya Bella menjemput Kayla dari sekolahnya dan mengantarkan bekal untuk kedua orang tuanya yang bekerja. Bella pun mengambil 2 rantang makanan yang telah disiapkan tadi. Bella mengambil sepedanya dan segera mengayuh ke ladang ayah, lalu ke pasar ibu. Setelah itu barulah Bella menjemput Kayla. "Kak Bella, sekolahku tadi asik loh Kak. Aku perkenalan ke depan, lalu aku diceritakan kehidupan Kartini di masa lalu. Ceritanya mirip banget sama cerita kakak. Kak, aku meminjam buku kehidupan Kartini di perpustakaan sekolah. Aku janji aku bakal rajin sekolah," kata Kayla bersemangat. Bella hanya menanggapi dengan senyuman manisnya. Jadi Kartini adalah pahlawan yang memperjuangkan pendidikan wanita. Dahulu memang Belanda melarang wanita bersekolah. Setelah melalui pendidikan SD, Kartini dipingit. Dia hanya terdiam di kamar sambil membaca buku pendidikan. Akhirnya, dia membuat sekolah kecil-kecilan untuk membantu rakyat Indonesia menjadi maju dan pandai. Jasa Kartini masih dikenang hingga sekarang. Novel-novelnya pun masih ada. Dia juga sering dijadikan nama jalan dan setiap hari kelahirannya dirayakan sebagai Hari Kartini.